mendapatkan hasil dengan saya kemarin berbasis AI terhadap kreativitas dan kemandirian mahasiswa. Di sini ada latar belakangnya. Vibe coding adalah teknik pemrograman berbasis AI di mana mengembang menggunakan bahasa alami untuk mengintegrasikan dengan kayak large language model atau LLM seperti GPT, Claude, dan seterusnya. Metode ini semakin populer di sekarang, termasuk kayak mahasiswa ketika ini, dimana coding ini dapat membantu pemrograman mahasiswa jadi lebih gampang dan mengerjakan kode lebih cepat dan bisa membantu debugging dengan cepat. Namun, fenomena ini munculnya paradoks di satu sisi AI berpotensi menjadi mahasiswa dengan keperluan eksplorasi ide dan sosialisasi data. Selain ketergantungan berlebihan AI, kekhawatiran dapat mengenai kemandirian berpikir, pemahaman logika, pemrograman, serta kemampuan diagnosis secara pribadi. Penelitian ini hadir untuk mengkaji pengaruh nyata metode terhadap kreativitas dan kemandirian siswa. Nah, di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh metode berbasis AI terhadap kreativitas mahasiswa PMK. Terus yang kedua adalah menganalisis pengaruh penggunaan coding berbasis AI terhadap kemandirian mahasiswa ketika ujian. Yang terakhir ada pengukur tingkat pengaruh coding berbasis AI menggunakan uji statistik diferensial secara kuantitatif. Di sini ada 4 metodologi. Terdapat yang pertama ada penelitian kuantitatif asosiatif dengan survei cross-seksional untuk mengukur pengaruh antar variabel. Kedua, ada populasi mahasiswa PTPJ yang mengikuti programan. Terus yang ketiga ada questionnaire online via Google Form dengan cara 24 sampai sampel ada 26 responden yang mengisi dan 30 soal questionnaire. Di sini ada statistik deskriptif. Yang pertama ada variabel X, yaitu ada penggunaan vibe coding berbasis AI. Tingkat penggunaan vibe coding tergolong tertinggi di kalangan mahasiswa, yaitu rata-ratanya 40,27, terus bagiannya itu 5,35. Nah, di sini ada kategori yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas responden aktif menggunakan alat seperti sensitivity, Gemini, Claude, dan lain-lain dalam pemrograman. Sehingga ada variabel pertama, ada kreativitas dalam pemrograman, tingkat kreativitas mahasiswa dalam pemrograman pada tingkat kategori tinggi. Di sini ada rata-ratanya 3,1, terus SD-nya itu ada 6,39, kategorikan tinggi. Dan untuk memiliki kemampuan eksplorasi ide dan desain logika yang fleksibel dalam menghasilkan solusi digital dan yang inovatif. Di sini ada variabel kedua, yaitu kementerian dalam pemrograman. Nah, di sini ada rata-ratanya dalam mahasiswa dalam pemrograman yaitu 39,23, terus ada SD-nya 5,26. Sini menggambarkan kemampuan diagnosis error yang tinggi dan pengambilan keputusan secara mandiri. Nah, di sini ada reliabilitas dan normalitas. Pertama ada formal kampanye, yaitu di sini vibe coding saya uji reliabilitasnya pertama X1 saya input. Nah, di sini kita labelnya satu dua. Nah, di sini kita uji reliabilitasnya. Uji realitas. Oke, kita uji realitasnya. Uji realitasnya di
correlate, kita masukkan aja satunya, terus kita masukkan yang namanya dan masukkan satunya berapa, saya salah sini nya di oke, sini ada bunga 11 oke, kualitas satu dulu statistik kalau kita satu sini ada gelombang alfanya 9,47 itu variable. Nah, sini juga ada biasa sebentar x satunya ini 9,4 salah 9,4 itu berarti variable. Sini juga y satunya oke, terus sini ketik correlationnya terhadap sini, terus kita uji yang namanya y2 satu validitas. Sini ada validitas Y1 Y1 ini 9,4 tadi benar, Y1 ini sama dengan 9,4. Ini correlationnya, terus kita uji yang validitas seluruh, jadi kita uji validitas seluruhnya, kita validate kita summarize, terus validate. Nah, jadi udah segmen sini. Oke, nah saya kan mau menggunakan yang namanya data 26 soal ya. Jadi saya itu data variabelnya itu sekitar 30388. Nah, di situ di tabel saya itu 0,3 banyak berarti valid. Nah, terus yang bawahnya misal 0,01, kalau 1%-nya itu yang 1%-nya itu yang namanya nah, 0, jadi kalau n-nya itu kurang variabel valid. Terus kalau total 26, terus sama ada 0,776, jadi di atas tadi 388 itu dinyatakan valid. Dan taraf signifikannya itu selanjutnya uji normalitasnya juga tadi udah SIG-nya berapa, berapa. Oke, kita sampai ini. Oke, kita coba SIG-nya itu 0, ini 0, kurang dari 0,01. Ini ada semuanya. Nah, X1 ke Y1 jadinya
Itu 0,0048, terus SG-nya 0,472. Nah, sini ada hasil hipotesisnya karena saya nggak punya datanya mungkin ya. Dari ini kan nilai R-nya 0,94 yang tadi saya bilang, terus ada R determinasinya R itu 0,8611, itu jadi Y1 sama dengan 0,888 ditambah 1,005 X dengan nilai signifikan kurang dari 0,005 sehingga hipotesisnya diterima. Nah, sini ada hipotesis kedua, ada pengaruh encoding. Sini R-nya 0,325 dengan mengindikasikan hubungan positif atau kuat antara penggunaan encoding versus AI. Kemudian sini ada R2-nya 0,525 menunjukkan bahwa 52,2% varian kemandirian mahasiswa dijelaskan pada variabel. Terus ada Y2-nya 12.322 tambah 0,663X dengan nilai signifikan P kurang P lebih dari P lebih kurang P lebih dari 0,05. Artinya P kurang dari 0,05. Nah, artinya setiap peningkatan satuan penafsir coding berkontribusi pada peningkatan 0,631 kemandirian mahasiswa dalam penggunaan. Nah, kesimpulannya R2 yaitu R pertama ada 0,725, R2 ada 0,25. Ini ada parameter teoritis coding dalam pendekatan program fungsi AI, bagaimana sangat memaksimalkan untuk mengintegrasikan dengan LLM. Dalam paradigma ini mahasiswa berperan sebagai formulator solusi dan kemudian bukan sekedar penulisan kode sintaks dengan mendelegasikan penulisan kode teknis kepada AI. Beban kognitif sintaks ini berkurang secara signifikan. Pengurangan beban sintaks ini membebaskan ruang kognitif mahasiswa untuk berfokus pada aspek yang lebih tinggi, kreativitas dalam merancang logika, kreatif pada solusi digital inovatif, serta melalui penambahan data, diagnosis kesalahan, dan pengambilan keputusan teknis. Nah, sebelumnya ada key insight discussion. Sini ada R budgetnya ada 0,18, yaitu 81,8%, di mana pembelian R2-nya 52,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa AI lebih efektif dalam mendorong evolusi ide dan solusi inovatif dalam pemrograman. Terus ada AI dapat belajar eksplorasi ide, namun kemudian digantung pada pemahaman meskipun AI berbasis eksplorasi ide secara luas dan memiliki beban sintaks kemudian mahasiswa. Risiko. Terus ada yang ketiga, risiko pendidikan jika AI digunakan adaptasi evaluasi menggunakan pertama dari kunci 1% adaptasi evaluasi dapat menentukan melampaui output kode akhir. Penilaian harus mencerminkan proses berpikir mahasiswa, bukan sekadar hasil pemrograman. Dua, ada kompetisi proses nilai kemampuan problem solving, konstruksi prompt yang efektif, pemahaman logika prompt, dan kemampuan melakukan kode review. Ketiga, ada assessment adaptif, design assessment adaptif yang berfokus pada proses dan interaksi mahasiswa dengan AI. Di sini ada rekomendasi untuk mahasiswa menggunakan AI bidang sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai penunjuk proses berpikir, pertahankan, dan mengasah terus kemampuan dibagi untuk penyelesaian sejak masalah dengan kreatif teknologi dan berpikir secara kreatif dan tidak mengandalkan AI secara penuh.
boleh menggunakan AI, tapi mungkin dalam memberikan ide dan tidak sepenuhnya program itu untuk membuat website atau apapun itu full AI. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.